سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan ridho dan rahmatnya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu baik melalui online ataupun offline keluarga besar PII yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya banggakan, yang saya cintai para keluarga besar PII Sumatera Barat dan segenap unsur yang hadir pada pertemuan pada pagi hari ini. Saya salah satu yang sangat berbahagia pada hari ini karena dapat bernostalgia. Saya masuk PII itu tahun 66. Jadi sudah lebih kurang 57 tahun yang lalu. Mengikuti pertama sekali adalah tahun 67 mengikuti PKP di Payakumbuh di setuju tempat CIOS apa tu? UAS istrinya Pak Ali Smarajo, Bang Ali Smarajo, setuju Bandar Alam. Kemudian beberapa institut training dan pertemuan-pertemuan, dan yang paling top itu adalah mengikuti muktamar PII tahun 69 di Makassar. Jadi beberapa rangkaian waktu yang saya alami ini memang betul-betul sangat mendalam. Karena itu pada hari ini kembali umur saya itu rasanya sudah menjadi sekarang 73 menjadi 27 jadi sekarang. Baik, terima kasih. Baik, pada keluarga besar yang saya hormati, pada kesempatan ini sesuai dengan topik pada pertemuan pada pagi hari ini adalah dalam rangka mengevaluasi muhasabah terhadap keberadaan eksistensi PII di Sumatera Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Baik secara internal, eksternal maupun isu-isu terkini yang kita amati sampai detik hari ini, memang bagaimana kita perlu muhasabah ke dalam secara internal konsolidasi dengan merajuk kembali beberapa komponen di keluarga besar PII ini yang sangat sudah melalui beberapa masa ke masa atau peristiwa-peristiwa ataupun kegiatan-kegiatan yang kita alami, dan saya melihat bahwa potensi kita ini sangat besar, yaitu secara rumah besar tadi KB PII, rumah besar kita yang sekarang sudah dilengkapi dengan beberapa pendukung, ada yayasan, ada Al-Aziz, ada beberapa komponen-komponen pendukung di samping struktural yang ada, PW, KB, PD dan lain sebagainya. Jadi ini bagaimana kita merajuk kembali setiap pemegang PII Wati nak kalah penting dalam hal ini sebagai bunuh kandung ataupun tonggak keberadaannya PII Wati sebagai bunuh kandung yang bagaimana mengayomi keseluruhan komponen kita di dalam kegiatan bersama. Baik, saya lihat secara makro ini KB kita evaluasi secara menyeluruh dengan melihat KB di daerah.
berapa yang hari ini yang seharusnya sudah aktif, kemudian mana yang belum aktif, kita coba untuk mengaktifkan sehingga bangkit keseluruhan itu secara menyeluruh, simultan istilahnya. KBPI yang berada sekarang yang sudah masih aktif, kita lanjutkan dengan kita dorong, kemudian sambil jalan KB-KB yang sudah di daerah itu sudah tertidur, kita bangkitkan. Itu yang pertama barangkali dulu. Kemudian baru kita urai lagi bagaimana tentang yang sudah ada sehari ini adalah yayasan, kemudian lembaga zakat, kemudian di samping PWPI, PDPI dan PWati, kemudian KB itu sendiri. Saya kira ini yang perlu kita coba merakit hari ini, menvitalisasi. Ibaratnya kalau dulu lidinya itu sudah terpencar-pencar menyapu, sekarang kita kembali rajut lidi ini yang sudah banyak terkumpul sehingga bisa sekaligus kita membersihkan, menyapu mana yang harus kita laksanakan. Baik, kalau kita lihat pertama dulu KB, tadi seperti saya uraikan, KB ini kita inventarisasi keberadaannya di tiap pengurus daerah. Karena kita mungkin kembali kepada dasar bahwa kalau di negara ini yang berperan itu sebetulnya kan RT RW. Jadi yang sebetulnya jadi presiden itu adalah RT RW sebetulnya yang punya masyarakat. Mungkin kalau kita juga di PI yang bagaimana mulai dari pengurus daerah kepada dan kepada komponen-komponen yang lain itu kita gerakkan dari bawah. Kemudian yang akal penting, lembaga pendidikan atau diklat atau lembaga training kita ini yang perlu kita terus mutu dan kualitasnya dikembangkan, sehingga mungkin korps instruktur yang perlu kita benahi kembali, karena perjalanan sejarah kita kebanggaan kita adalah lembaga training yang kita bina terus-menerus, karena ini salah satu sistem perkaderan di PII sudah sangat senior, dan juga di samping di HMI sendiri juga demikian. Jadi ini masih di kalangan organisasi kepemudaan atau kemasyarakatan mahasiswa maupun pelajar, ini perkaderan kita ini masih menjadi salah satu barometer oleh organisasi lain. Jadi bagaimana kita menjaga mutu dan silabusnya daripada lembaga training kita ini yang kita terus bina, sehingga selama ini kita lihat dengan segala macam upaya training kita tetap jalan, tetapi ini perlu kita dukung bersama-sama sehingga sistem perkaderan tanpa adanya lembaga training kita ini seperti kaji terulang kembali, bahwa regenerasi itu sangat mandek sekali. Inilah yang terjadi di organisasi kita pada khususnya, di mana sistem perkaderan regenerasi itu sangat lamban sekali perjalanannya. Tapi dengan kondisi sekarang, bagaimanapun karena situasi dan kondisional, terpaksalah istilah turun gunung kembali para senior untuk merajuk kembali para generasi kita atau adik kita ke depan supaya menjadi motor lagi kembali menguatkan semangat dan hari kebangkitannya sendiri. Tak lepas daripada masih dalam suasana hari kebangkitan kita, ini perlu kita semangati. Apa perlu kalau semangatnya kemarin 6 kali lipat, sekarang kita jadikan 10 kali lipat semangat itu supaya lebih panas lagi. Saudara sekalian, saya kira ini barangkali yang perlu saya ingin ingatkan, bahwa komponen-komponen kita yang menjadi bagaimana kesinergian kolaboratif, integritas daripada yang komponen kita sebut tadi, mulai dari KB itu sendiri dengan segala macam struktural yang komponennya, kemudian yayasan, lembaga Lazisku, kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain. Saya kira ini sudah sangat sempurna sebetulnya
wadah-wadah kita yang ada ini. Bagaimana semua komponen itu mempunyai kegiatan kebersamaan secara menjadikan simultan. Kalau dulu istilahnya pemio kita atau moto-moto kita masa lalu, setiap yang terjadi itu ada hikmahnya. Nah, ini yang penting. Jadi ini yang penting dulu. Yang kedua, sekali lihat terkembang pantang surut ke belakang. Nah, ini moto ini masih relevan sampai hari ini. Sehingga jangan sampai kita di komponen rumah besar PI ini walaupun bagaimana tetap istilahnya Bang Zedal itu tetap duriannya di mana-mana. Ada kolak durian, cindua durian, ada es durian dan sebagainya. Tetap duriannya kemana-mana menjadi perekat. Saya kira ini dulu sementara sebagai pembuka cerita ataupun untuk sebagai membuka wawasan kita bagaimana kita melihat itu ke dalam internal. Nah, sekarang nih kalau eksternal itu sudah bervariasi kita untuk menyikapi. Yang penting dulu internalnya kita ini dulu yang kita solid sehingga dalam satu sikap atau kegiatan semuanya mendukung gitu. Nah, saya memang sedikit kemarin ini agak sedikit boleh katakan kecewa atau agak heran. Ada salah satu unsur komponen kita dari toko kita bahwa waktu saya menyampaikan informasi ini kepada beberapa toko atau senior kita tentang pembangunan Islamic Center IC 4 Mei ini, bahwa malah beliau mengatakan dipilah-pilah, ini dulu yang didulukan, jangan itu dulu lagi yang dikaca istilahnya, jangan dirumuskan lagi. Oleh karena itu saya juga ingin pada hari ini pada saudara sekalian untuk itu saya sampaikan pada secara hari ini bahwa ada tentang sekali sendiri dan pembangunan gedung ini juga masih ada yang ingin memata-matakan atau melemahkan semangat. Kalau saya dalam hal ini akan lebih getar lagi bahwa sepanjang umur hidup saya akan saya wakafkan kepada PI. Inilah kira-kira moto saya pada hari. Demikian saja sementara Pen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.